Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, iya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Pak Agung Kurniawan. Bapak merupakan siswa di Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 6. Bapak di sini akan mengajarkan kalian dalam waktu 30 menit ke depan. Untuk itu, sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa. Iya, siapa ketua kelas di sini? Iya, Dimas. Oke, pimpin doanya sekarang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dimas. Oke, anak-anak semua, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, Bapak mulai ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangannya semua. Ya, silakan duduk. Baik, tadi kita sudah membaca doa, mempersiapkan kelas, terus menyanyikan lagu nasional. Dari ketiga tadi, apa manfaat yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Oke, jadi di sini Bapak akan ngasih tahu dengan kita tadi membaca doa, ya. Membaca doa itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia, ya, tidak hanya agama Muslim. Manusia maupun agama lainnya wajib membaca doa. Supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kenikmatan. Kemudian, mempersiapkan kelas dengan duduk rapi, dengan tertib, ya. Itu mewujudkan suatu komitmen kita terhadap karakter kita serta didik untuk mengikuti, belajar, dan menghormati guru yang akan mengajarkan kalian di depan kelas ini. Nah, yang kemudian ketiga, nyanyikan lagu wajib nasional merupakan salah satu nilai nasionalisme untuk mengingat ataupun membangkitkan rasa semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi itulah manfaat yang kita peroleh pada pagi hari ini anak-anak. Baik anak-anak, kemudian silahkan coba buka bukunya di halaman 141, bagian bab 6 tentang mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sudah dapat semuanya? Di halaman 141 anak-anak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kemarin kita belajar apa pada pertemuan kemarin? Ya, kita belajar memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, sama juga halnya dalam kita mempelajari di hari ini, yaitu mewujudkan perilaku, ya. Namun kemarin kita hanya mendasari tentang memperkuat. Sekarang kita mewujudkan. Nah, jadi Bapak ingat kembali, komitmen ini adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi komitmen ini harus kita jaga dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, negara Indonesia memiliki apa? Pancasila. Memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki 5 nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 sampai sila kelima. Dari seluruh nilai tersebut dipadukan untuk mewujudkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ya, kita di kehidupan sekolah wajib mentaati peraturan, wajib menghormati sesama manusia, wajib menjaga kebersihan,
itu merupakan suatu komitmen kita sebagai peserta didik ataupun sebagai guru untuk mengajarkan kalian, dan kalian mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh guru maupun di sekolah, ya, sebagai itu. Nah, kemudian dalam mewujudkan perilaku ini, suatu negara tidak dapat berdiri tegak apabila dia tidak memiliki suatu pedoman. Kan tadi kan negara kita berpedoman pada Pancasila. Apabila suatu negara tidak ada memiliki suatu keterikatan, maka tidak akan tercapai cita-cita bangsa dalam mewujudkan semangat dan komitmen kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu tadi perumpamaan kita dalam mengikuti pembelajaran semalam. Baik anak-anak, yang pertama mengenai judul kita pada hari ini adalah Cinta Tanah Air. Nah, cinta tanah air ini adalah bagaimana kita bisa menghargai keutuhan negara Republik Indonesia, baik dalam segi agama, budaya, ras, adat istiadat, maupun dari budaya kita yang masuk dari luar ke dalam. Artinya budaya luar tadi memiliki suatu gaya yang kebarat-baratan, atau istilahnya dengan hedonisme atau budaya yang konsumtif. Jadi dalam hal ini banyak sekali masyarakat maupun generasi muda yang tidak memiliki rasa cinta tanah air mereka, dan mereka lebih memilih gaya kebarat-baratan tadi, ataupun kita mencintai produk luar negeri. Nah, itu suatu ancaman bagi kita dalam menjaga ataupun mempertahankan gitu ya, mempertahankan suatu kebudayaan kita. Budaya kita ini kan masuk masyarakat yang majemuk yang memiliki suatu ideologi Pancasila. Jadi mau bagaimanapun caranya, kita harus menjaganya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana caranya antisipasi hal tersebut? Ada yang tahu nak? Caranya adalah sebagai warga negara kita harus berpartisipasi. Artinya, berpartisipasi ini adalah turut andil dalam melakukan suatu kegiatan ataupun rangkaian dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, sikap yang wajib kita lakukan dapat kita ketahui sebagai gambar berikut ini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh Bapak terangkan dalam gambar ini. Yang pertama, gambar tersebut ada anak-anak yang sedang bekerja sama mencangkul dan menanam bunga ataupun pohon ya. Terlihat pada gambar di situ, dalam menjaga keamanan ataupun menjaga keutuhan budaya Indonesia. Sebagai contoh penerapan dalam peserta didik, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, kita harus bisa memanage suatu ancaman tadi ataupun budaya yang luar masuk tadi, yang masuk ke wilayah kita. Nah, kemudian menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan pada gambar tersebut mengenai melestarikan lingkungan. Lihat anak-anak tadi sebagai contoh, mereka sudah melakukan secara tidak langsung, mereka sudah melaksanakan menjaga ataupun melestarikan lingkungan. Kemudian mengolah kekayaan. Nah, sebagai warga negara, kita harus bisa berusaha menciptakan inovasi dalam mengelola sumber daya alam, yang termasuk ada laut ya, bisa menghasilkan apa? Laut tadi. Nah, kita bisa menghasilkan ekosistem yang baik, menjaga ekosistem ya dari suatu kekayaan alam tadi. Kemudian bagi anak-anak, sikap yang harus dilaksanakan ya, itu memiliki suatu pedoman untuk kita supaya rajin belajar. Dengan kita rajin belajar, maka ilmu yang kita dapat kita terapkan dalam lingkungan masyarakat ya, tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun kalian akan mengikuti suatu kegiatan gotong royong. Di gangnya masing-masing kan ada setiap gang. Kalau di rumah saya, di rumah Bapak, setiap minggu itu ada kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin tiap minggunya, yang dipimpin oleh kepala dusun ataupun kepling.
Yang kemudian, adapun membina persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini anak-anak, pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara, tindakan yang menunjukkan usaha untuk membina persatuan dan kesatuan antara lain yaitu kita dapat menghormati antar sesama manusia. Menghormati sesama manusia ini kapan kita laksanakan? Ya sekarang ini, anak-anak. Sebagai contoh, kita belajar sesama guru dan murid. Sikap apa yang harus diteladani? Apa anak-anak ada yang tahu? Sikap menghargai pendapat guru ataupun teman. Secara tidak langsung, hal ini merupakan suatu nilai kesatuan dalam membina karakter peserta didik. Nah, jadi maka dari itu pentingnya kita menghormati sesama teman, sesama guru yang ada di sekolah, dan di rumah kita menghormati orang tua, saudara kita, adik, kakak, abang, agar supaya kita bisa memperkuat rasa kedisiplinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tidak membeda-bedakan antara manusia dengan manusia lain. Nah, kenapa? Nah, sebagai contoh gini, negara Indonesia memiliki suatu suku yang berbeda-beda. Kalian tahu tidak? Arti itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Hal ini mengandung bahwa negara Indonesia tidak membeda-bedakan. Misalnya nih, masyarakat si A memiliki suku Jawa dan masyarakat B memiliki suku Melayu. Hal ini dengan apabila tidak adanya Pancasila, maka masyarakat tadi akan gaduh, akan menimbulkan konflik ataupun peperangan karena tidak mempedomani nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, dengan hadirnya Pancasila, budaya ini dapat menyatukan kita dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian menjalin persahabatan. Nah, persahabatan ini muncul ketika Pancasila itu sudah diterapkan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Seperti gotong royong, pasti kita tidak bisa hanya satu orang. Kita memiliki harus punya bantuan orang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama, kreativitas, dan menciptakan kreativitas masing-masing dalam bekerja samanya tadi. Oleh karena itu, dalam menjaga persatuan dan kesatuan ataupun membina karakter kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu dengan menghormati, menjaga, dan mempedomani sikap Pancasila. Baik anak-anak, selanjutnya rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Walaupun ini akan menimbulkan penderitaan bagi negara sendiri ataupun diri sendiri, kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dilakukan dengan hal-hal sebagaimana yang disebut. Pertama, berkorban dengan tenaga ataupun dengan bekerja dapat menyumbangkan pemikiran kita bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Sebagai contoh, kita melakukan gotong royong tadi. Ada tidak yang memberikan pamrih ataupun uang upah pada kita? Tidak ada kan? Nah, ini suatu memiliki tidak berharap upah yang diberikan tadi, yaitu dengan cara ikhlas melakukan suatu kegiatan, ya. Kemudian berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Sebagai manusia, kita wajib mentaati peraturan yang ada. Seperti di jalan raya, kita berkendara wajib memakai
memakai helm. Apabila kita tidak memakai helm, maka kita melanggar aturan. Sanksinya apa? Sanksinya denda. Kenapa kita wajib memakai helm? Karena jika kita berkendara di dalam atau maksudnya di jalan raya, kalau kita misalnya terjatuh ataupun tersenggol kendaraan yang lain, kita bisa terluka. Maka dari itu, hukumlah yang bisa mengatur semua tentang masyarakat ini, dan Pancasila sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku pola kehidupan manusia. Kemudian yang selanjutnya, keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Di era globalisasi ini ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial lainnya yang termasuk dalam teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik di tingkat individu maupun kelompok ataupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia ataupun SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kesiapan sumber daya ini adalah bagaimana kita mencernakan ataupun memiliki soft skill kita dalam mempelajari teknologi maupun komunikasi kita. Kemudian, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana negara memiliki suatu usaha yang sangat besar dan memiliki investasi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan sumber daya alam tadi, negara ataupun pemerintah mengusahakan supaya negara Indonesia tidak miskin. Artinya, merekalah yang bekerja untuk memakmurkan kesejahteraan negaranya ataupun di dalam masyarakat. Kemudian, kesiapan perekonomian rakyat. Nah, di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap ini. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, baik di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut yang dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik dari tingkat individu, kelompok, maupun nasional. Itulah yang menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia dalam mengusahakan ataupun mengimplementasikan hadirnya pengetahuan tadi. Nah, sebagai kekuatan pertahanan, itu tidak hanya digunakan untuk menghadapi suatu tantangan, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam mengupayakan pembangunan nasional dan tugas-tugas dari cita-cita hidup bangsa. Kemudian yang terakhir adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri ini, kita dapat mengetahui sikap apa yang harus kita pelajari pada kehidupan manusia. Kita sebagai warga negara sudah seharusnya berperilaku yang sesuai dengan dasar negara serta ideologi negara Indonesia. Apa tadi ideologi negara Indonesia? Pancasila. Iya, bagus, Pancasila. Nah, jadi guna mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam sikap maupun perilaku untuk menjaga kesatuan NKRI, berikut ini contoh sikap yang harus diteladani. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, dengan kita menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka hal ini dapat menciptakan suatu ketahanan nasional, yang artinya setiap warga negara wajib menjaga keutuhan kedaulatan negaranya dan mempercepat persatuan bangsa. Yaitu bagaimana pemerintah bisa mengupayakan hal ini, yaitu dengan cara
mempedomani suatu kesadaran dalam diri kita. Nah, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan. Kerukunan ini yang dimaksud adalah untuk menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru wilayah, termasuk wilayah Indonesia di sekolah ini. Di sekolah ini sangat beraneka ragam. Nah, anak-anak pasti di sekolah ini Bapak tahu yang ada suku Jawa, Melayu, Batak. Pasti kalian memiliki sukunya masing-masing. Nah, di dalam kelas ini tidak ada yang boleh mencemoohkan suku lain. Kita harus bersatu agar supaya apa? Supaya kita menjaga keutuhan budaya kita dalam negara Indonesia. Kemudian mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Nah, kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai Pancasila. Kebersamaan ini yaitu berdasarkan dari Pancasila tadi, yang dimana dalam sila pertama nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, yang terakhir adalah menaati peraturan tata tertib suatu hukum maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan ini baik untuk presiden maupun rakyat, ataupun baik orang tua maupun yang muda, akan bisa hidup sejahtera untuk mempedomani suatu sebagai wujud komitmen bangsa kita dalam memperkuat perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat rasa dan semangat komitmen kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anak semua dalam pembahasan mengenai mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Semoga dalam pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan buat anak-anak semua, memberikan manfaat dan wawasan bagi anak-anak semua, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Bapak akhiri dengan pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Apabila anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya, silakan tanya sekarang. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.